Oke, welcome back to my video channel Yovan Valentino. Apa kabar guys kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, baik-baik dan dilancarkan rezekinya. Oke, balik lagi ke video vlog Yovan Valentino. Akhir-akhir ini udah lama ya aku nggak ngebuat konten karena emang sengaja, dan juga mood buat konten itu udah agak menurun guys. Jadi karena ini permintaan dari teman-teman yang setia nonton video vlog Yovan Valentino, jadi aku mau memberikan sedikit membuat video konten ini informasi tentang pekerjaan di Romania. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah support, yang udah komen, yang udah nonton video vlog Yovan Valentino. Semoga videonya bermanfaat dan mendapatkan informasi tentang Romania, bekerja di Romania. Oke, hari ini di sini di Romania hari Rabu jam 9.30. Kebetulan udah ada di tempat kerja, dan seperti biasanya aku orang pertama yang datang, selalu datang duluan guys ya. Karena tadi pagi itu habis nganterin anak ke sekolah, ke TK gitu, terus langsung lanjut ke kerjaan, jadi selalu awal datang. Oke, ngomong-ngomong tentang pekerjaan di Romania. Oke, jadi kalau teman-teman menanyakan tentang pekerjaan di Romania, sekali lagi kalian bisa nonton video-video vlog sebelumnya Yovan tentang bagaimana kerjaan di Romania di dalam berbagai bidang, macam-macam bidangnya, dalam bidang hospitality, terus bidang konstruksi, terus bidang apa lagi ya. Hospitality itu maksudku di hotel, di restoran, cafe, terus spa, itu hospitality ya. Kalau terus masalah bidang konstruksi juga ada, dan masalah di bidang akademik seperti ya itulah warehouse seperti itu. Nah, semakin bertambahnya tahun ya, sekarang masuk tahun 2024 teman-teman ya. Jadi teman-teman dari Indonesia itu udah banyak yang datang ke sini, dan ya mereka udah mulai bekerja, dan mereka harus, terutama teman-teman yang baru saja datang awal-awal di tahun ini, itu harus beradaptasi dengan musim dingin di Romania, di Eropa. Karena di sini itu dingin banget ya, meskipun udah masuk ke Januari akhir tetap masih dingin, masih -1 lah, -2 gitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya kalian dari Indonesia, dulu aku sama juga, panas-panas dengan iklim suhu yang berbeda, terus datang ke Romania pasti kaget. Meskipun kalian tinggal di gunung ya, di daerah gunung, tapi di sini pasti lebih dingin lah gitu. Oke, lanjut lagi tentang kerjaan nih. Jadi aku saranin selama kalian mau mencoba apply itu, mendapatkan tawaran offer dari agensi di mana kalian apply untuk bekerja di luar negeri, itu pastikan apabila mendapatkan offer itu dibaca dulu kontraknya guys ya. Setelah baca kontraknya, terus cari tahu nih penempatannya di mana gitu, nama perusahaannya apa. Terus kalau misalnya belum ada nama perusahaan, kalian harus tahu ini disalurkan kemana, karena rata-rata di Romania ini dari agensi yang dari Indonesia itu menyalurkan lagi, dilempar ke agensi di Romania. Nah, dari agensi Romania dia menyalurkan kalian ke tempat kerja masing-masing. Biasanya sih kalau misalnya agensinya itu transparan, itu mereka memberikan informasi akan ditempatkan di mana gitu. Jadi dari situ kalian bisa cari tahu lewat internet, lewat Google gitu ya kan. Terus ya baca-baca YouTube gitu-gitu. Kalau misalnya kalian lihat video YouTube, kalau misalnya pengen kepo, pengen tahu, bisa tanyakan ke saya. Meskipun saya nggak tahu, belum pasti tahu yakinnya, pasti saya akan bantu untuk mencari tahu gimana latar belakang dari perusahaan yang akan kalian untuk bekerja itu. Nah, dari situ sih, setelah itu baca kontrak ya, dari awal, dari atas sampai akhir. Dan kalau kalian misalnya kurang tahu, bisa tanyakan langsung ke agensi. Contohnya nih, fasilitas apa aja yang diberikan. Contohnya makan berapa kali, 3 kali ataupun 5 kali sehari ditanggung. Terus transport ya kan, mungkin ada beberapa tempat kerja itu yang
dari tempat mes kalian akomodasi ke tempat kerja itu jaraknya lumayan jauh ya, 1 kilometer atau 2 kilometer, 3 kilometer, itu membutuhkan transportasi. Apakah itu udah ditanggung guys? Terus kesehatan, habis kesehatan terus tadi makan udah, transport udah, terus masalah gaji. Nah gaji itu penting karena kita ke luar negeri kan untuk mencari uang ya. Jadi buat pastikan gaji kalian itu berapa nominalnya. Nah setelah kalian tahu itu nominalnya berapa, tanyakan lagi itu udah net ataupun gross. Nah bedanya net dengan gross, kalau net itu udah pasti udah dipotong pajak, kalau gross itu gaji yang belum dipotong oleh pajak. Jadi di Romania itu sama seperti di Indonesia, jadi gaji kita itu dikenakan pajak ya. Jadi owner itu membayar pajak ke pemerintah. Nah pajaknya itu sih sebenarnya kalau kalian pengen stay lama di sini ataupun kalian berencana untuk mempunyai long term, maksudnya jangka panjang untuk ingin residen di Eropa, di negara Romania, itu kalau kalian tetap stay di sini ya, itu akan mendapatkan pensiun, dana pensiun. Nah dana pensiun itu ya itu tadi, apa yang kalian pajak itu nanti akan diberikan kembali, itu setahu saya. Nah terus benefitnya sekarang apa sih kalau kita kerja di Romania? Sekedar informasi ya buat kalian, negara Romania ini udah masuk negara di Eropa Union ya, Eropa Union, dimana bergabung dengan community negara Eropa yang lainnya, barat juga lainnya. Dan pada saat bulan Maret nanti Romania akan launching untuk Schengen area, masuk Schengen area di Eropa, di negara Eropa Union ini. Nah untuk sementara Januari, Februari itu belum masuk, tapi keputusan dari sidang rapat ya dari community Eropa, negara-negara Eropa Union, bahwa negara Romania dan Bulgaria akan officially masuk ke Schengen. Nah, benefitnya apa? Nah, kalau benefitnya, kalau kalian mau berkunjung ke negara atau liburan, visit ke negara lain di Eropa, negara-negara Eropa yang masuk Schengen, itu kalian tidak memerlukan membuat visa guys ya. Itu benefitnya guys. Nah, tapi untuk sementara bordernya ini, di pintu bordernya ini hanya berlaku untuk penerbangan ya, kalau kalian naik pesawat ataupun naik kapal. Tapi kalau kalian mau berkunjung dari Romania ke negara lain Schengen yang naik mobil maksudku, itu kalian belum bisa gitu, jadi harus pakai visa. Kalau kalian naiknya pakai pesawat, contoh nih aku mau liburan dari Bukares ke Paris, nah kan banyak promosi ya pesawat gitu ya, kalian bisa booking tiket pesawat pulang pergi dan juga hotel dari Bukares terbang flight ke Paris atau Milan, Italia. Nah selama kalian punya ID yang misalnya KTP-nya Bukares lah, ke permis desideri kalau bisa bilang, itu udah kayak visa guys, jadi udah bebas ya. Itu benefitnya buat kalian yang pengen suka traveling ya, jalan-jalan ke Eropa, karena Romania udah termasuk. Itu tadi, kalau misalnya kalian udah ada tawaran dari mungkin dari Slovakia, Polandia, Hungari, itu dia memang udah masuk negara Schengen. Nah tapi teman-teman yang untuk sementara, yang kalau pengen dari teman-teman yang udah kerja di Polandia, Hungaria, Slovakia, kalau mau berkunjung ke Romania, permis desiderinya itu, resident cardnya itu nggak berlaku karena Romania belum masuk Schengen. Tapi kalau udah masuk Schengen, otomatis bordernya udah terbuka ya, jadi nggak perlu pakai visa. Jadi teman-teman yang kerja di Indonesia, yang PMI Indonesia yang kerja di Polandia, Slovakia, Hungaria, itu udah nggak perlu pakai visa lagi karena udah pakai KTP-nya itu, permis desiderinya itu, resident card. Oke, segitu aja sih informasinya teman-teman yang aku bisa berikan. Jadi tolong kalau misalnya, karena waktu kadang-kadang kalau aku sempet buka, kalau teman-teman yang DM ke Instagram ataupun komen di YouTube, kalau misalnya aku emang ada lagi luang, ya aku pasti balas. Karena ya minta maaf lah slow respon, kalau slow respon ya, karena akhir-akhir ini udah juga sibuk di tempat kerja, juga
aku udah bergabung di salah satu tempat kerja lain gitu, collaboration gitu. Jadi juga kesibukannya juga persiapan untuk pemilu, karena aku dari bulan ini udah istilahnya bergabung lah ke dalam tim KPPS-LN, jadi kelompok penyelenggara pemilu guys ya, di luar negeri. Jadi itu tadi agak sibuk. Terus kalau udah sampai di rumah itu ya aku lebih fokus ke anak gitu ya, main ke anak, karena anakku udah bertumbuh jadi tambah gede gitu, jadi butuh perhatian, butuh main-main terus gitu. Jadi waktu untuk megang handphone itu agak jarang-jarang guys, tapi aku usahain kalau kalian DM pasti aku akan fast respon ya. Oke, begitu aja informasinya teman-teman untuk kerja di Romania. Jadi itu lagi, ingat cek lagi tempat kerja kalian, profil tempat kerja kalian di mana, dan dibaca lagi, karena jangan sampai kalian menyesal ya, karena rata-rata kebanyakan sih susah banget gitu dapat owner yang benar-benar yang baik sama kita. Ya mudah-mudahan kalian dapat owner manajemen yang bagus di Romania dengan gaji yang selalu on time, nggak telat gitu ya, dan terus memberikan semua hak-hak kalian dipenuhi gitu sesuai dengan kontrak apa yang kalian tangani pada saat waktu di Indonesia sebelum flight. Oke, jadi sukses selalu. Selamat buat yang lagi proses nunggu visa atau working visanya. Saya doakan cepat selamat, dan aku doain buat teman-teman yang mau balik lagi ke Romania, aku doain semoga working visanya itu cepat selesai dan kalian bisa melakukan proses pembuatan visa lagi guys ya. Oke, sampai segitu aja. Terima kasih sudah nonton video vlog Yovan Valindo, dan jangan lupa klik like dan subscribe dan komen, dan itu aja. Thank you very much. God bless you all. Sehat selalu. Bye.